kolom terakhir di sini ada total output. Nah, di baris pertama, ini ya, baris pertama itu ada pertanian yang diinput. Kemudian baris kedua ada industri yang harus diinput. Baris ketiga itu ada jasa yang harus diinput. Kemudian setelah kita mengetahui berapa yang diinput, gitu ya, berapa yang diinput, maka kita akan mengetahui nilai tambah. Oke, teman-teman. Nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu adalah selisih dari nilai output, ini ya, nilai output sektor dengan input total. Jadi antara input total dan input total dan output total itu nilainya harus sama 75 atau nilai yang lainnya. Kemudian di sini ada total input 15. Nah, cara bacanya gimana? Oke. Kita lihat. Dari total output sektor pertanian ini berapa besarannya? Dari industri itu 15. Dari total input itu adalah 15. Dari pertanian ada 4 triliun. Dari industri ada 6 triliun. Jasa itu ada 1. Maka data yang diinput ini dikurangi dengan total input. Maka hasilnya adalah nilai jasa tambahan. Ibu ulangi ya. Jadi nanti itu yang sudah diketahui adalah nilai inputnya. Nilai inputnya itu adalah berapa? Misalnya di bidang pertanian 4, di bidang industri ada 6, jasa ada 1. Total inputnya 15. Berarti ketika yang diinput ini ada 4 ditambah 6 ditambah 1 ini hasilnya berapa? 11 ya. Hasilnya 11. 11 ini, nah gini ya, 15 dikurangi 11, maka ada sisa 4, ya kan? 4 itu dimasukkan ke dalam nilai tambah. Gitu ya. Kebayang sampai sini? Kebayang, Bro. Baik. Itu dalam bentuk kolom. Gitu ya. Kalau dalam bentuk baris, berarti baris itu ke samping ya. Samping ya teman-teman. Iya Bu. Iya Bu. Tadi Ibu udah bilang baris total input dan output itu harus sama. Kenapa harus sama? Ketika teman-teman input 15 gitu ya, berarti outputnya pun harus 15, nggak bisa 16. Kalau misalnya terjadi 16 misalnya, berarti satunya itu dari mana? Teman-teman harus cari. Gitu ya. Nah, kita hitung kembali. Yang diketahui ini sektornya dulu biasanya. Dari sektor pertanian itu ada 4. Gitu ya. Sektor pertanian 4. Sektor industri 5. Sektor jasa 1. Total outputnya harus 15. Berarti sektornya kita jumlahi dulu nih. Kita jumlahin ada berapa? Ada 10 ya. 4 ditambah 5 hasilnya 9. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Nah, kita kurangi 15 dikurangi 10. Gitu ya. 10 ini, nah berarti kan sisanya 5. 5 ini ditaruh di permintaan akhir. Atau 5 triliun ini yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Kebayang sampai situ? Kebayang? Boleh, Nasrul. Bu, izin bertanya, Bu. Itu kan kalau total input bukannya dari ditambah-tambah seluruhnya, Bu, baru ketemu total. Apa total input itu udah ada dari awal, Bu, baru ketemu nilai tambah atau permintaan akhir itu, Bu?
Baik. Oke. Jadi, nanti teman-teman itu kan ada sebuah soal. Gitu ya. Ada sebuah soal. Betul, total input ini adalah jumlahan dari sektor dan permintaan akhir. 4 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Ini teman-teman udah lihat bentuknya. Tapi kalau permintaannya misalnya gini, permintaannya outputnya adalah 15. Sektor industrinya adalah 4 ditambah 5 ditambah 1. Berapa permintaan akhirnya? Gitu ya. Berarti kan kita harus mengetahui berapa permintaan akhirnya. Terus nanti ada lagi pertanyaan, permintaan akhirnya harus 10. Gitu ya, total outputnya harus 15 yang sudah diketahui. Maka kita akan mencari sektornya ini berapa. Berarti kan sisanya 5, apakah di sini 1, apakah di sini 2, apakah di sini 1. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus paham dulu. Sama semua juga gitu. Nah nanti langkah berikutnya Ibu ajarin. Gitu sampai sini. Teman-teman ada yang ditanyakan? Bu, itu berarti tergantung soalnya ya, Bu? Betul, tergantung soalnya. Kalau soalnya permintaannya, kalau nanti ada soal permintaannya berapa output total, berarti teman-teman tinggal ditambahin sektor industri dan permintaan akhir. Kalau yang ditanyakan itu berapa sektor setiap berapa sektor pada setiap sektor-sektor yang ditanyakan, misalnya yang diketahui permintaan akhir dan output, berarti sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa itu berapa? Nanti itu ada pertanyaan. Oke. Sebelum tabel ini ada yang ditanyakan? Ya, presentasi Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Ibu, maaf, kalau tadi kan untuk nyari apa? Nyari total output kan itu, nyari total output kan tinggal ditambah-tambah. Terus kalau untuk nyari permintaan akhir kan dari nilai-nilai sektor sama output itu dikurang, Bu. Nah, kalau nyari nilai sektor itu gimana, Bu? Apakah ini naro nilainya itu bebas tapi sesuai gitu, Bu, sama total outputnya? Baik, Kan misalkan total output sudah diketahui gitu, Bu. Nanti ada caranya. Setelah ini ya, Ibu jelasin baca tabelnya dulu gitu ya. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian catatan pentingnya, total input dan total output dari masing-masing sektor harus bernilai sama atau mencerminkan keseimbangan dalam sistem input dan output. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masih mempelajari tentang cara membacanya dulu gimana gitu. Oke, kita lihat. Ini adalah bentuk umum tabel transaksi input dan output. Kita lihat. Di sini ada tabel input dan output, itu nilainya M. Sektor ini ya, ini itu yang nantinya akan ditulis sebagai matriks. X1 artinya X baris pertama kolom pertama. X2 berarti baris pertama kolom kedua. Begitu seterusnya. Nah, untuk nilai ini ya, nilai F ini adalah rumus dari permintaan akhir. Jadi kalau teman-teman nanti melihat F1, F2, oh berarti ini adalah permintaan akhir. Kemudian input dan output itu nilainya sama rumusnya. X1, X2, X3. Begitupun output X1, X2, dan X3. Nanti teman-teman akan mengetahuinya gimana. Ketika pertanyaan berapa input, berarti di sini X1-nya itu adalah input.
berapa output, berarti di sini adalah X1-nya itu adalah output. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa kok di sininya X1-nya sama? Karena Ibu bilang tadi, output dan input itu nilainya harus sama. Kemudian nilai tambah itu rumusnya ada F1, F2, dan F3. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui nih kalau misalnya kita ngebahas X1 berarti itu adalah sektor. X11 itu adalah sektor. Tapi kalau ada soal yang F1 berarti itu adalah permintaan akhir. Nah, kalau ada pertanyaan F1 berarti itu nilai value. Nah, kalau X1, nah teman-teman ketahui dulu soalnya apakah ini pertanyaannya input atau output. Gitu sampai sini paham? Sampai sini paham? Insya Allah, Bu. Oke, lanjut. Untuk masing-masing sektor, kita lihat. Ini ada persamaan satu. Ini adalah metode untuk mencari matriks koefisien input. Ya, ini input ya teman-teman, ingat. Oke, lanjut. Di sini ada X11 ditambah X12 ditambah X13 dan seterusnya ditambah F1. F1 itu apa tadi? Permintaan akhir. Sama dengan X1. X1 ini apa? Input, output. Input atau Output. begitupun seterusnya ya cara bacanya ya. Oke. Iya. Koefisien AIJ didefinisikan sebagai hasil bagi antara nilai masing-masing elemen XIJ dengan jumlah kolom XJ dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. AIJ sama dengan AIJ per XJ. Maka XIJ itu apa sih artinya? XIJ itu adalah output sektor I yang diperlukan sebagai input atau bahan mentah. Nah, berarti ini adalah apa? Matriksnya ya. XIJ ini adalah matriksnya, koefisien matriksnya. Nah, IJ itu apa? IJ itu ya baris pertama, kolom kedua gitu tuh. Ya, teman-teman ya. Definisinya ya. Kemudian AIJ itu apa? Input sektor I-nya yang diperlukan sebagai input untuk menghasilkan satu unit output sektor J. Nah, bila persamaan 2, 5.2 itu artinya persamaan 2. Gitu ya, dimasukkan ke dalam persamaan 1, maka sistem persamaannya sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini ketika sudah dioperasikan menjadi matriks koefisien input. Ini adalah rumusnya. Sistem persamaan tiganya yaitu X1, X2, X3 dan berikutnya. Ini adalah input atau output sama dengan A11. A11 ini adalah matriks koefisiennya. Nah, mana yang dimasukin? Yang dimasukin adalah sektor. Kemudian X1, X2, X3 ini adalah bisa disebut input atau output tergantung dari pertanyaannya. Nah, kalau di sini pertanyaannya adalah output, berarti di sini adalah input X-nya. Nah, yang di sini ini adalah output karena yang diminta adalah output. Nanti akan mengetahui berapa nilai outputnya ditambah dengan F1, F2, F3. F ini apa tadi? Permintaan akhir. Nah, rumusnya gimana, Bu? X sama dengan AX ditambah F. X dikurangi AX sama dengan F. I, ini I ya, bukan satu ya. I dikurangi A, gitu ya. I ini adalah matriks identitas dikurangi A. A itu apa? A itu adalah matriks koefisien dikali dengan X sama dengan F. Rumusnya jadi apa? X sama dengan, nah ini rumus apa? Ada yang tahu nggak kalau yang ada pangkat 1 di atas? Inverse.
Inverse, benar. Inverse ini, yang ini, ya. Inverse yang ini dibuat inverse, kemudian dikali dengan F. Nanti ada perhitungannya, oke? Ibu ajarin. Jadi perhatikan. A itu adalah matriks koefisien inputnya. Tadi udah Ibu bahas. I itu adalah matriks identitas. F itu adalah total permintaan akhir. X itu adalah matriks output. Nah, gitu ya, matriks output total. Nah, kemudian I dikurangi A itu adalah matriks teknologi atau matriks Leontief. Nah, gitu. Ini yang sudah dioperasikan. Kemudian yang sudah dioperasikan dibuat menjadi inverse, gitu ya. Inverse dari matriks teknologi atau matriks Leontief. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu lanjut dulu. Lanjut ya. Ya, Lanjut. Bu. Baik. Kita lihat. Di sini ada contoh soal. Nah, kita lihat ya contoh soalnya. Oke. Hubungan input-output antara sektor dalam perekonomian negara ditunjukkan pada tabel transaksi dalam bentuk triliun. Oke. Ini adalah soalnya. Di sini ada inputnya apa? Pertanian, industri, dan jasa. Kemudian ada sektor. Tabel kolom sektor itu ada pertanian, industri, dan jasa. Nilainya ada 50, 60, dan 40. Industri itu ada 30, 20, 10. Ini artinya triliun ya. 50 triliun, 60 triliun, gitu ya. Kemudian ada jasanya itu ada 10, 30, dan 50. Diketahui lagi permintaan akhirnya adalah 60, 90, 80. Nah, outputnya itu adalah berapa? Outputnya itu adalah 150, 200, dan 180. Ini adalah yang diketahui. Nah, soalnya gimana, Bu? Soalnya banyak. Lihat, pertanyaannya, berdasarkan data tabel di atas, hitunglah nilai tambah atau total input primer masing-masing sektor. Kemudian yang kedua, susunlah matriks koefisien inputnya. Yang ketiga, prediksilah output total yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor bila ditargetkan, gitu ya. Permintaan akhirnya adalah sektor pertanian 100. Nah, kita lihat. Dari pertanyaan ini, nah gitu ya, yang tadinya pertanian itu dalam permintaan akhirnya 60 harus dirubah menjadi 100. Gitu ya. Nah, 60 ini dihapus nih, jadinya 100. Kalau ininya 100, berarti berapa sektornya, gitu kan? Ya kan? Kan diketahui nih, permintaan akhirnya 100. Karena permintaannya adalah 100 pertanyaannya. Di sini berarti 100 nih. Nah, kalau di sini 100, di sini 150, berarti kan ini sisa 50 lagi ya? Iya nggak? Ya. 10 dikurangi 100 berarti sisanya 50. Nah, berapa nih pertaniannya berapa, ininya sektor industrinya berapa, terus jasa berapa. Nanti kita ada caranya menghitungnya. Nah, kemudian sektor industri juga sama. Yang tadinya 90 kita rubah menjadi 120. 200 dikurangi 120 berarti kan 80. Nah, 80 ini berapa nilai pertaniannya, berapa nilai industrinya, berapa nilai jasanya. Begitupun dalam sektor jasa. Gitu ya. Kemudian tentukan koefisien nilai tambah dari masing-masing sektor dan hitunglah nilai tambah yang baru masing-masing sektor. Nah, tentukan nilai tambah. Nanti kita ketahui dulu nilai tambahnya berapa. Kemudian setelah kita mengetahui nilai tambah yang pada langkah pertama, kemudian kita menulis lagi nilai tambah yang baru. Kenapa nilai tambah yang baru? Karena permintaan akhirnya itu berubah. Yang tadinya 60 menjadi 100, yang tadinya 90 menjadi 120.
yang tadinya 80 menjadi 130. Kita akan menulis berapa nilai tambah yang barunya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menulis tabel input dan output yang baru. Oke, kita satu persatu kerjakan. Langkah pertama, pertanyaannya apa? Hitunglah nilai tambah total input masing-masing sektor. Oke, tadi ya, ketika kita akan mengetahui nilai input gitu atau nilai tambah, jika kita ingin mengetahui nilai tambah pada masing-masing sektor, maka dari yang diketahui ini dikurangi dengan input, gitu ya. Inputnya berapa? Inputnya harus sama, 150. Inputnya harus sama 150 nih sama output. Nah, berarti gitu ya, 150 ini dikurangi 50, dikurangi 60, dikurangi 40. Berapa hasilnya? 0. Kenapa? Karena 50 ditambah 60 aja udah 110, ditambah 40, maka hasilnya adalah 150. 150 dikurangi 150, maka nilai tambahnya adalah 0. Sampai ini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kemudian, sektor industri yang kedua, 200. 200. Kemudian berapa sih nilai tambahnya gitu ya? Industrinya yang diketahui berapa? 30 ditambah berapa ini? 20, 50 ditambah 10, hasilnya adalah 60. Jadi 200 dikurangi 60 adalah sisanya 140. 140 ini ditulis di barisan nilai tambah. Gitu ya. Kemudian 180 dikurangi sama 10, dikurangi sama 30, dikurangi sama 50. Hasilnya adalah 90. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk mencari nilai tambah yang pertama. Jelas? Jelas, Bu. Yang lainnya? Kalau untuk nilai tambah cuma di ini dong ya, Bu, dikurangi gitu, ditambah terus dikurangi. Betul. Bu, Ya. itu ada kemungkinan minus nggak, Bu? Ada, tergantung nanti soalnya. Kalau ada, berarti ada masalah. Gitu ya. Oh iya, Bu. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Baik. Itu Bu, kita menghitungnya itu ditambahkan dulu dikurang apa langsung dikurang aja gitu, Bu? Jadi kayak misal 150 itu yang input itu dikurangi 50, dikurangi 60, dikurangi 40 gitu. Atau kayak yang dicontoh gini. Atau bagaimana, Bu? Oke, kalau lebih gampangnya itu pakai rumus yang Ibu contohin supaya teman-teman tahu cara cara pengerjaannya yang sudah Ibu contohkan. Kayak ini kita ngebahas tentang tutup kurung dan buka kurung gitu ya, hasilnya berapa nantinya, supaya tahu apakah minus, apakah nggak minus gitu. Gitu ya, Nazal. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Ini langkah pertama udah selesai ya, sudah diketahui. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Bentar, Ibu mau balas chat dulu.
lanjut. Selanjutnya kita akan menghitung terlebih dahulu koefisien input masing-masing elemen. Tadi ya rumusnya. Oke, kita lihat. X ini berarti kita akan membahas tentang inputnya ya. Oke, 50. Tadi Ibu bilang X11 ini adalah yang ditulis pada sektor. Berarti hanya ini aja nih yang ditulis. Ini aja ya. Oke, selanjutnya yang ditulis yang ini, sorry ya, ini ada yang ngecek, jadi harus dibales tes respon. Siap Bu, aman. Nah, jadi yang ditulis tuh yang ini teman-teman. Ini ya, ini yang ditulis. Oke, lanjut. Cara menghitungnya gimana Bu? Nah, tadi kita lihat rumusnya yang pertama. Rumusnya gimana? Ini ya, rumusnya. Cara menghitungnya, oke. X11 dibagi X1 sama dengan apa ini 50 dikurangi 150. Nah, rumusnya apa tadi? Output vektor diperlukan sebagai bahan input vektor gitu ya. Nih. 50 dibagi 150 hasilnya 0,33. Nilainya dari mana, Bu? Nilainya dari sini. Nilainya dari sini 50 dibagi dengan 150. Kemudian X12 berarti 30 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 200 yang ini. X13 dari mana? 10 dibagi dengan 180. Hasilnya adalah 0,06. Kemudian selanjutnya 60 dibagi 150 berarti 60 dibagi 150 hasilnya 0,40. Begitupun yang selanjutnya. Gitu ya. Nah, jadi matriks koefisien yang diinputnya adalah berapa? Tinggal dimasukin aja. Baris pertama, kolom pertama berarti 30 0,33. Baris kedua kolom pertama 0,40. Baris ketiga kolom pertama 0,27. Suka-suka teman-teman menulisnya dari mana dulu, mau baris dulu, kolom dulu boleh. Tapi yang di atas ini adalah
matriks terbaru dari data yang sudah ada gitu ya, yang sudah diketahui, kita input, oh ternyata matriksnya adalah ini gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini matriks ini nanti yang akan dihitung untuk mencari matriks berapa sih sektornya gitu, karena kan tadi permintaan akhirnya itu berubah gitu ya, permintaan terakhirnya itu berubah, maka nanti yang dihitung adalah yang ini, bukan lagi yang 50, 60, 40 gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, kalau cukup Ibu lanjut. Kemudian yang C. Yang C itu pertanyaannya apa tadi? Prediksilah output total yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor bila ditargetkan atau diharapkan permintaan akhirnya adalah pertanian 100, industri 120, sektor jasa sebesar 130. Oke, sekarang kita hitung. Menentukan matriks. Nah, I dikurangi A. I ini adalah tadi apa? Identitas. Kemudian A itu adalah matriks koefisiennya. Nah, matriks koefisien ini diambilnya yang baru, yang ini, yang sudah kita hitung. Itu ya. Kemudian cara menghitungnya gimana? Menggunakan metode apa kalau kayak gini? Inverse. Gimana? 1 dikurangi berapa? 1 dikurangi 0,33 hasilnya 0,67. 0 dikurangi 0,15 hasilnya min 0,15. Yang ini ya. Nih. 1 dikurangi 0,15 hasilnya min 0,15. Ini ada caranya ya, teman-teman ya. Bisa ya kalau pengolahnya? Insya Allah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian sudah diketahui nih hasil dari I minus 1. I minus A-nya sudah diketahui. Maka jika sudah diketahui, kita ubah menjadi inverse. Gitu ya, kita ubah menjadi inverse. Inverse-nya berapa? Akan dihitung dengan menggunakan metode adjoint. Nah, tadi. Kalau yang kayak gini nih, nah gitu ya, ini menggunakan metode sarus. Yang sudah diketahui, diturunin lagi. Gitu. Kemudian dihitung menggunakan cara sarus. Cara sarus tuh gimana ya? Tadi, yang di garis-garis miring itu ya. 0,67 dikali 0,9 yang ini dikali ke sini berapa gitu ya. Nah, setelah itu sudah selesai menggunakan metode sarusnya, maka kita akan mendapatkan nilai inverse-nya. Nilai inverse-nya adalah 0,36. Karena nilai 0,36 tidak sama dengan 0, maka ini ada inverse-nya ya. Setelah itu kita tegakkan menggunakan kofaktor. Setelah diinverskan, kita kofaktorkan. Berapa? Nah, metode kofaktor udah teman-teman udah pada tahu ya cara menggunakan kofaktor tuh gimana. Jadi Ibu udah nggak ngajarin lagi. Nah, setelah kita melakukan langkah atau menyelesaikan matriks kofaktor gitu ya, maka selanjutnya kita mendapatkan nilainya. Nilainya berapa? Nilainya adalah menjadi 0,65, 0,33, 0,26, 0,11, 0,47, 0,7, 0,8, 0,13, dan 0,57. Nah, ini adalah nilai dari kofaktor. Nah, ini nilainya dari mana? Dari langkah di atas ini ya. Langkah di atas ini. Kemudian, lanjut. Di sini ada matriks adjoint. Tadi kan menggunakan matriks adjoint. Nah, sebelum kita ke adjoint, kita harus
menyelesaikan metode kofaktor dulu. Setelah menyelesaikan metode kofaktor, maka kita selesaikan kembali matriks adjoinnya. Matriks adjoinnya berapa gitu ya? Matriks adjoinnya itu adalah matriks kofaktor yang ditranspozkan gitu ya. Setelah mendapatkan ini, maka kita hitung matriks inverse-nya berapa, rumusnya gimana. Nah, tadi rumus inverse itu adalah I dikurangi A1 karena kita akan menghitung yang I dikurangi A1-nya sesuai dengan rumus yang ini. Rumus yang ini, ya. Rumus yang ini. Oke, karena kita mau mencari outputnya. Matriks inverse. Nah, ini rumusnya adjoin dikurangi I dikurangi A per I dikurangi A sama dengan 1 dikurangi 0,36. Oke, lanjut. Selanjutnya, output totalnya. Oh, ini belum selesai, sorry. Jadi tadi diketahui inverse-nya adalah hasil dari inverse I dikurangi 1 itu adalah 0,36. Maka dikali dengan adjoinnya. Ini adjoinnya ya. Adjoinnya yang di atas ini. Adjoinnya yang di atas ini, maka diturunin ke sini. Nah, setelah itu, ini apa? Katanya. Nah, ini ditulis kembali nih yang bawah sini. Ya. Yang di bawah sini yang mana? Yang tadi yang di atas. Ini dibagi dia. Sorry, yang ini dibagi. Ini dibagi dengan ini. Selanjutnya, kita hitung 0,65 dikali 1 dibagi 0,36 hasilnya 1,80. 0,11 dikali 1 dikali 0,36 hasilnya 0,30. 0,8 dikali 1 dikali 0,3 hasilnya 0,22. Begitu pun seterusnya. Silakan selanjutnya. Output total masing-masing sektor diketahui. Tadi rumusnya ya. Rumusnya gimana? F1, F2 gitu ya. Kita ketahui dulu berapa F1-nya tadi yang ditanyakan berapa? 100. F120 atau industrinya F3-nya itu jasa 130. Nah, langkah selanjutnya output total masing-masing sektor dapat dihitung. X sama dengan inverse ini nih, yang 180 ini dikali dengan 100 dikali dengan F gitu ya. Maka X sama dengan 100 baris, masih ingat kan perkalian matriks? Baris dikali dengan kolom, baris dikali dengan kolom, baris dikali kolom. Maka hasilnya baris pertama itu hasilnya adalah 244,60 triliun. Kemudian yang pada sektor industri itu adalah 293,80 triliun. Kemudian baris ketiganya yaitu membahas tentang jasa sebesar 289,80 triliun. Ini adalah prediksi output total yang akan disediakan gitu ya dalam setiap sektor. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyain? Cukup? Halo? Ibu mau nanya, Boleh. itu yang 0,36 itu dari mana, Bu? Mana? Yang 1 dibagi 0,36. Ini dari sini menggunakan metode tarik. Terima kasih, Bu. Oke. Inverse-nya ya. Oke, lanjut ya.
kemudian udah selesai ini yang D udah selesai ya, berarti prediksinya adalah ini nilai outputnya. Nah kemudian yang D kita selesaikan lagi, koefisien nilai tambah untuk masing-masing sektor sejalan dengan rumus koefisien input. Maka koefisien nilai tambahnya yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukan koefisien nilai tambah dari masing-masing sektor dan hitunglah nilai tambah yang baru gitu ya. Oke, kita hitung. Ini rumus nilai tambah V1 sama dengan V1 per X1. Maka I-nya ini adalah baris pertama, kolom kedua, baris pertama gitu ya. Atau kolom pertama gitu ya. Nah ini yang digunakannya yang baru, Ibu bilang tadi. Yang mana? Yang ini matriksnya. Bukan lagi pakai yang awal, bukan lagi pakai yang ini. Karena dia mintanya yang baru gitu ya. Nah, lanjut. Berdasarkan tabel yang lengkap pada poin A, koefisien nilai tambah masing-masing sektor dapat dihitung sebagai berikut. Koefisien nilai tambah sektor pertanian. Nah, yang pertama itu berapa sektor pertaniannya? Nilai tambahnya. Nilai tambahnya itu adalah 0 ya. Yang ini ya, 0. Maka 0 dibagi dengan 150, hasilnya ada 0. V2-nya 140. 140 itu dari mana? Dari sini. Dibagi dengan 200, hasilnya 0,70. Kemudian nilai berikutnya berapa? 90 dibagi 180, hasilnya adalah 0,50. Nilai tambah yang baru pada masing-masing sektor adalah, kita tinggal hitung 1 tadi ya, V1 dikali X1. Nah ini menggunakan apa? Output yang barunya yang tadi sudah kita ketahui, yang kita hitung di atas nih, yang ini 0,7 dikali 293, hasilnya adalah 205 nih ya. Kemudian baris nilai tambah pada baris ketiga yaitu jasa dikali dengan outputnya 0,05 yang ini dikali dengan 289,80 sama dengan 144,90. Nilai ini dari langkah yang sebelumnya, yang ini gitu ya, nilai ini. Oke, lanjut. Sudah diketahui nih nilai tambahnya. Nah, yang terakhir kita tinggal tulis tabel input yang baru. Yang pertama, masukkan terlebih dahulu output baru untuk masing-masing sektor ke dalam tabel, yaitu 244,60 triliun itu pada pertanian. Nah, gitu ya. Yang ini. Kenapa nilai inputnya berubah gitu? Kenapa nilai inputnya berubah? Karena tadi pertanyaannya adalah nilai akhirnya pun harus berubah. Nilai akhirnya ini, nilai permintaan akhirnya ada 100, ada 120, ada 150. Kemudian dalam sektor pertanian itu ada berapa ini? 293. Dalam sektor industri sebanyak 293,80 itu sektor industri. Dalam sektor jasa itu ada 289,80 triliun. Tinggal ditulis di sini outputnya. Gitu ya. Kemudian masukkan permintaan akhirnya. Tadi permintaan akhirnya adalah berapa pertanyaannya? Adalah 100, 120, 130. Nah, hitunglah nilai output masing-masing sektor. Nilai sininya ya, outputnya berapa yang terbarunya. Rumusnya adalah XIJ sama dengan AIJ dikali XJ. Nilai AIJ dilihat dari koefisien input yang barunya. Hitungannya gimana? Nah, ini cara hitungnya.
0,33 itu dari mana? Dari sini. Kenapa dari sini? Ini adalah output atau input yang barunya. Karena yang lamanya ini ya 50, 60 ini udah nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena udah permintaan akhirnya itu berubah. Kalau permintaan akhirnya berubah, berarti total input dan outputnya pun harus berubah. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian cara hitungnya juga sama, seterusnya begitu. A21 berarti 0,40 ini ya, dikali dengan berapa? 244,60. 244,60 ini dari mana? Dari sini yang kita sudah hitung. Sorry, mana? Dari sini. Ini adalah nilai output yang baru. Gitu ya. Sudah ditulis semuanya, caranya begitu juga. Kemudian setiap nilai IJ dimasukkan ke dalam selnya masing-masing. Terakhir masukkan nilai tambah masing-masing sektor, gitu ya. Udah dimasukin nih. Nilai output inputnya sudah, outputnya sudah, nilai inputnya juga sudah. Maka baru yang terakhir itu adalah nilai apa? Nilai tambah. Nilai tambahnya itu dari mana? Ya tadi, tinggal dikurangi aja. 244,60 dikurangi 80,7 dikurangi 97,84 dikurangi 66,04, maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Ini juga sama, 293,80 dikurangi 44,07 dikurangi 29,38 dikurangi 14,64, hasilnya adalah 205,66. Begitupun seterusnya. Sorry, ini Ibu ada kesalahan ya. Ini harusnya 244. Oke, gitu ya. Catatannya, perbedaan yang terjadi antara jumlah masing-masing sel pada suatu baris atau kolom dengan nilai total masing-masing baris atau kolom dikarenakan ada pembulatan bilangan. Gitu, jadi pembulatan bilangan teman-teman udah ngerti ya, apabila di atas 5 atau 6 gitu. Misalnya di sini 80,7 ini biasanya digenapkan menjadi 81. Ini 97,84 biasanya kalau di dalam komputer digenapkan menjadi 98. Begitupun seterusnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada orang? Ada Ibu? Banyak juga Bu pengerjaannya. Ada yang ditanyakan? Cukup dulu.